Bagian dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir. Selaput lendir tersebut berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu juga terdapat rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua yaitu faring. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Kemudian yang ketiga yaitu ada laring atau tekak. Laring berfungsi sebagai tempat terletaknya pita suara dan menghasilkan suara serta sebagai tempat keluar masuknya udara. Kemudian yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Kemudian yang kelima ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Kemudian yang keenam yaitu ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Kemudian yang ketujuh ada alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru berbentuk seperti buah anggur yang bergelembung. Kemudian berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu gimana sih cara-cara memelihara organ pernapasan pada manusia? Nah, berikut ini ada cara-cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan organ pernapasan. Cara-caranya yaitu makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Kemudian yang kedua, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Kemudian yang ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang keempat, posisi tidur benar atau miring ke kanan dan jangan telungkup. Kemudian cara yang kedua yaitu menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Di antaranya dengan tidak merokok. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Yang keempat, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Kemudian cara yang ketiga yaitu merawat organ pernapasan. Di antaranya membersihkan organ hidung secara teratur. Yang kedua, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Lalu, cara yang keempat yaitu menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu bagian dan fungsi dari organ pernapasan pada hewan. Di antaranya pada cacing, serangga atau insekta, kemudian ikan atau Pisces, dan kemudian hewan amfibi, lalu ada reptil, dan selanjutnya ada burung atau aves, dan yang terakhir pada hewan mamalia. Yang pertama yaitu cacing. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Yang kedua yaitu insekta. Insekta atau serangga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Dan alat pernapasan yang digunakan berupa trakea. Ikan atau Pisces bernapas menggunakan insang yang berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Pembagian dan fungsi organ tubuh manusia dan hewan seperti organ pencernaan. A.
Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah dan mengolah makanan demi menyerap nutrisinya. Nutrisi yang didapat akan disalurkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi serta menjaga fungsi organ lainnya. 1. Pembagian dan fungsi organ tubuh manusia. Organ yang terdapat dalam sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran berupa selang panjang berulir yang dimulai berurutan dari mulut, tenggorokan, dan berakhir di anus. Sepanjang saluran ini ada organ aksesori lain yang juga berfungsi penting untuk membantu kelancaran pencernaan, seperti kantong empedu, hati, dan pankreas. Seperti itu, organ yang dikategorikan sebagai alat pencernaan manusia yang utama dibagi menjadi dua kelompok, yaitu organ padat dan organ tidak padat, yang berbentuk seperti kantong. Organ yang masuk dalam alat pencernaan tidak padat adalah mulut, esofagus, lambung, usus besar, usus kecil, dan anus. Sebaliknya, organ yang masuk dalam alat pencernaan padat adalah hati, pankreas, dan empedu. Pencernaan manusia dan fungsinya. 1. Mulut. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Saat kita mengunyah, proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai, bahkan sebelum makanan masuk ke mulut. Sistem pencernaan kita sudah bersiap-siap dengan mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Saat masuk ke mulut, gerbang mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Sementara itu, enzim yang ada di air liur dapat melumat makanan sehingga akan lebih mudah diolah nantinya. Setelah makanan lumat, lidah akan mendorong makanan ke tujuan selanjutnya, yaitu tenggorokan. Nah, yang kedua adalah tenggorokan. Organ yang dalam bahasa medis disebut faring ini merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju esofagus. Saat makanan yang sudah hancur masuk ke tenggorokan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu makanan bisa melewati jalur yang tepat, yaitu ke esofagus, untuk lalu menuju lambung. Makanan justru masuk ke jalur yang salah, menuju ke saluran napas. Kemungkinan kedua, organ utama penyusun sistem peredaran darah pada manusia adalah jantung dan pembuluh darah berupa arteri, kapiler, dan vena. Yang pertama, jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan organ paru-paru. Hal ini berarti bahwa fungsi jantung manusia adalah sebagai alat atau organ pemompa darah pada manusia. Pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah ada 3, yaitu pembuluh darah merupakan serangkaian tabung saluran tertutup yang bercabang yang berfungsi membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali ke jantung. Ada 3 pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh nadi, arteri. Arteri berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Yang kedua, ada pembuluh balik, vena, yang berfungsi pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Fungsi kapiler. 1. Sebagai penghubung antara arteri dengan vena. 2. Mengambil zat-zat dari kelenjar. 3. Tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dengan cairan jaringan. Yang keempat, menyerap zat makanan dari usus. Yang kelima, menyaring darah yang terdapat pada ginjal. Kemudian sistem sirkulasi pada intervertebrata. 1. Protozoa, yaitu hewan bersel 1 atau protozoa tidak memiliki sistem sirkulasi darah karena tubuhnya hanya terdiri dari 1 sel. Yang kedua ada Porifera, adalah organisme ini belum memiliki sistem peredaran darah secara khusus. Dengan kata lain, sistem sirkulasinya tergabung dengan sistem pencernaan. Tubuhnya terdiri dari 2 sel, yaitu sel ameboid dan sel koanosit. Sel-sel ameboid yang berfungsi sebagai pengedar makanan. Yang ketiga, Coelenterata. Pada Coelenterata juga belum memiliki sistem darah secara khusus, misalnya pada Hydra. Transportasinya dilakukan oleh sistem gastrovaskuler.
yaitu saluran pencernaan yang berfungsi sekaligus sebagai alat peredaran. Yang keempat, pelatih hemintes. Pada pelatih hemintes, contohnya planaria, juga belum mempunyai sistem peredaran darah khusus, namun menggunakan sistem gastrovaskuler. Awal mulanya makanan masuk ke dalam usus, kemudian dari usus bercabang-cabang ke seluruh tubuh untuk mengedarkan makanan. Yang kelima, ada annelida. Sistem sirkulasi pada cacing tanah merupakan peredaran darah tertutup. Selama dalam peredaran darah tetap berada dalam pembuluh, alat peredaran darah cacing tanah terdiri dari alat pembuluh darah panggung, dorsal, pembuluh darah perut, ventral, dan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Yang keenam, ada moluska. Moluska pada sistem peredaran darahnya terbuka. Jantung terdiri atas ventrikel dan atrium, aorta interior, dan aorta posterior. Tidak memiliki arteri dan vena. Sirkulasi pada vertebrata. 1. Pisces. Sistem peredaran darah ikan cukup sederhana, terdiri dari pembuluh jantung, darah, dan pembuluh darah. 2. Ada arthropoda. Sistem sirkulasi arthropoda meliputi jantung dan arteri, sedangkan vena tidak ada.